Batavia, kota yang dibangun dari tangis dan darah. Kenapa kota ini dulu dijuluki Ratu dari Timur? Padahal isinya bau mayat dan air got. Dan kenapa nama aslinya malah dihapus dari ingatan? Seolah-olah tak pernah ada. Sebelum Jakarta bernama Jakarta, kota ini pernah punya nama lain yang lebih tua dari ingatan banyak orang Jayakarta. Tapi nama itu hilang, diganti paksa oleh penjajah, diganti dengan nama yang indah di lidah Belanda. Batavia, kota yang dulu katanya penuh kejayaan. Ia adalah saksi tentang bagaimana sejarah bisa jadi pisau. Mengiris nama asli, menuliskan ulang cerita dengan tinta penjajah. Tapi di balik dinding-dinding benteng, yang terdengar bukan suara kemerdekaan, melainkan ratapan dan bau amis darah. Batavia bukan sekadar nama. Tahun ke-1619 Jayakarta dibakar, hangus, dari keringat orang Jawa, Sunda, Bali, Ambon, bahkan budak dari Afrika yang dibawa seperti barang. Namanya Marlan, umurnya 9 tahun. Ibunya sudah lama mati karena malaria. Ayahnya jadi tukang pengangkut kotoran Foch yang dibayar dengan sepotong roti basi sehari sekali. Tapi tak tahu, di bawah perut kapal mereka, ada peti-peti penuh mayat budak yang tak sempat dikubur. Mereka disuruh menggali kanal-kanal busuk yang sekarang jadi sisa sejarah. Air hitam pekat, nyamuk menggila. Wabah kolera datang seperti kutukan. Mereka tetap tinggal di pinggir kali kotor, tidur berdampingan dengan tikus, dibayar dengan sisa, dan dipaksa lupa pada nama asli kota mereka. Lenyap. Di atas puing-puing itulah Foch kongsi dagang Belanda, yang rakus dan licik membangun Batavia. Tanah di mana rakyat menyebut kebebasan dengan nama Jayakarta, kemenangan yang sempurna. Mereka tak cuma membangun kota, mereka mencabut akar, mengganti tanah dengan batu, mengganti bahasa dengan perintah, mengganti nama agar yang asli tak bisa dikenang. Dicetak di peta, disebut di sekolah, dijadikan ibu kota, seolah-olah Jayakarta cuma dongeng dari masa lalu yang tidak penting. Baru tahun 1949, kota ini benar-benar kembali pada dirinya. Namanya diubah. Dari Batavia jadi Jakarta. Dari situlah luka dimulai. Batavia dibangun dari kerja paksa, tiap malam, satu demi satu mayat diangkut diam-diam, tak ada upacara. Tak ada nama di batu nisan. Batavia kota mati, yang didandan cantik di atas kuburan massal. Di salah satu gang sempit dekat benteng, ada seorang anak lelaki kecil. Di lorong gelap kota tua, di dinding yang retak di belakang museum. Marlan hafal suara cambuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Hafal suara pintu penjara. Coba diam di malam hari. Berjalan di jalan-jalan sepi kota tua. Rasakan hawa dingin yang aneh. Dengarkan desir angin dari arah pelabuhan. Hafal cara menahan lapar. Tapi dia belum hafal cara melupakan Jayakarta. Karena kakeknya dulu pernah berbisik sebelum mati, Nak. Nama kita itu Jayakarta. Jangan pernah bilang Batavia. Itu bukan kota kita. Suatu malam Marlan menyelinap ke dermaga. Dia melihat orang-orang Belanda mabuk di kapal. Mereka berpesta, tertawa, menari di atas dek. Marlan menggigil. Ia tahu, kota ini akan terus tumbuh, tapi tak akan pernah sembuh. Batavia terus meluas. Tapi siapa yang menikmati? Bukan orang-orang seperti Marlan. Lupa bahwa dulu tanah ini bukan Batavia. Dulu ini tanah para pejuang. Tanah di mana Fatahillah mengusir Portugis. Tapi Foch tahu satu hal. Cara paling kejam untuk menjajah bukan dengan senjata, tapi dengan membuat orang lupa siapa mereka. Dan Batavia jadi alat pelupa itu. Sebuah nama asing yang dipaksa masuk ke dalam hidup rakyat. Ratusan tahun kemudian, 1942 Jepang datang. Lalu Belanda balik lagi. Lalu Indonesia berdiri. Tapi nama Batavia tetap lengket. Seperti bau luka yang tak mau pergi. Namun, nama boleh berganti. Tapi bekasnya tetap tertinggal. Dan orang-orang seperti Marlan? Mereka sudah tak ada. Tapi cerita mereka masih mengendap di tanah kota ini. Di dalam Paritua, sekarang Jakarta jadi megapolitan. Penuh gedung, lampu, dan ambisi. Tapi sesekali, siapa tahu, itu bisikan dari masa lalu. Bisikan dari Marlan, yang masih menunggu seseorang mengingat Jayakarta bukan Batavia. Karena nama bisa dirampas, tapi sejarah akan selalu menuntut untuk dikenang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu.